Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sayadi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpah ridhonya, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada hari ini. Adapun bab yang akan kami bahas adalah munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Perkenalkan, nama saya Herdina Nisa Kiki, saya yang akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan hari ini. Saya akan membimbing jalannya pembahasan materi pada bab yang akan kami bahas. Adapun anggota kelompok saya diantaranya yaitu Alvina Damayanti, Firza Fairuzia Mukhtar, Citra Nirmala Pangesti, Anufus Ilanajah, Syaila Aflahazain, Nafa Kurnia, dan Talita Syahda. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik teman-teman semuanya, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni memasuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Alvina Damayanti untuk menyampaikan materi yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam secara etimologi, alasan penamaan ilmu kalam, dan pengertian ilmu kalam secara terminologi, dan yang terakhir tentang pengertian ilmu kalam menurut beberapa pendapat. Yang pertama, pengertian ilmu kalam secara etimologi. Secara harfiah, kata kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertiannya, pembicaraan yang menalar dan menggunakan logika. Maka dari itu, ciri utama ilmu kalam yaitu rasional dan logis. Dan istilah lain dari ilmu kalam yaitu teologi Islam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin. Dan ilmu kalam pun juga disebut dengan ilmu yang bahas soal-soal keimanan. Lalu, kenapa sih kok disebut dengan ilmu kalam? Berikut alasan kenapa ilmu ini dinamai dengan ilmu kalam. Yaitu yang pertama, sebagian para ulama ketika menjelaskan berbagai persoalan dalam hal-hal akidah Islam dan juga sering dipakai oleh para filosof, para ulama menyebut metodenya itu dengan sebutan al-kalam, sehingga mereka disebut dengan ahlul kalam. Sedangkan para filosof dapat disebut dengan ahlil mantik. Lalu yang selanjutnya, pada abad kedua Hijriyah, ada persoalan tentang kalamullah. Apakah kalamullah itu diciptakan atau bukan, baru atau hadis, maupun terdahulu atau qadim. Lalu selanjutnya, pengertian ilmu kalam secara terminologi. Apa sih pengertiannya? Secara terminologi, ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi dan filsafat. Lalu, pengertian ilmu kalam juga mempunyai beberapa pendapat. Yaitu yang pertama, menurut Ibnu Khaldun. Nah, beliau mengartikan bahwa ilmu kalam yaitu disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Lalu yang kedua, menurut Mustafa Abdul Razik. Nah, beliau berpendapat bahwa ilmu kalam adalah yang bersandar kepada argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau suatu kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah. Nah, menyebut nama ilmu kalam ini dengan fikih al-akbar. Dan menurut persepsinya, hukum Islam yang dikenal dengan istilah fikih itu ada dua. Itu yang pertama, fikih al-akbar. Itu yang membahas tentang keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Lalu yang kedua, fikih al-asghar.
yaitu yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama, tetapi hanya cabangan saja. Maka dari itu, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah atau yang berupa dalil-dalil Al-Quran maupun argumentasi rasional yang mempunyai arti landasan pemahaman menggunakan metode berpikir filosofis. Nah, itulah pengertian dari ilmu kalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Firza untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islam pada masa Nabi. Yang pertama, latar belakang dari akidah Islam pada masa Nabi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu, belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wati'ullaha wa rasulahu wa la fatafshalu wa tadhhabu rihukum, yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Quran Surah Al-Anfal, Surah ke-8, ayat 46. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar, sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya ada satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Yang kedua, apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat? Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, embrio perpecahan baru muncul. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi. Kaum Ansor yang dipimpin Sa'ad bin Ubadah berembuk di Thaqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan penggantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang kemudian menyusul hadir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan muhajirin. Dan pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama, mulai munculnya perpecahan. Perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yaitu ketika Khalifah Utsman bin Affan melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman tersebut berdampak kepada situasi politik yang tidak stabil. Yang kedua, istilah Al-Fitrah Al-Kubra. Peristiwa Al-Fitrah Al-Kubra merupakan peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam ini. Situasi politik yang tidak stabil pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah ketiga tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Yang ketiga, pertikaian Perang Jamal dan Siffin. Pengertian Perang Jamal adalah perang unta yang melibatkan pendukung Ali bin Abu Thalib melawan kubu Aisyah. Sedangkan Perang Siffin adalah perang yang terjadi di daerah Siffin yang melibatkan pendukung Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun, upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri Perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan. Yang keempat, kelompok Syiah dan Khawarij. Dinamakan Khawarij
karena mereka telah keluar dari pemerintahan yang sah. Meskipun mereka berasumsi bahwa sebab penamaan Khawarij adalah karena mereka keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah. Namun yang sebenarnya terjadi adalah mereka keluar bukan dalam rangka berjihad di jalan Allah, tapi justru keluar dari ketaatan terhadap kepemimpinan kaum muslim yang sah. Yang kedua yaitu Syiah. Kelompok Syiah. Syiah merupakan suatu aliran yang secara umum mereka menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Islam yang beraliran Sunni. Pada saat masa khilafah Islam terjadi pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Golongan Syiah tidak mempercayai Al-Quran itu dan lebih memilih untuk mengikuti Al-Quran versi mereka sendiri. Berikut merupakan ciri-ciri daripada Syiah. Yang pertama, sebuah kelompok yang menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Yang kedua, golongan Sabbah atau pencela. Yang ketiga, golongan Mufaddilah, yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Pada masa ini, tema utama perdebatan para mutakalimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Anu Fusila Naja untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan penjelasan saya tentang akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, masuknya Islam menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Pada masa Bani Umayyah, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kedaulatan Islam mulai kokoh dan umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya belum tersentuh. Masuknya pemeluk Islam dari berbagai daerah yang masih membawa pemikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam menjadi faktor perkembangan ilmu kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar dan istita'ah. 2. Pemikiran tentang paham Jabariyah. Beberapa khalifah pada masa Bani Umayyah corak pemerintahannya represif, sehingga sebagian umat Islam bersifat apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Paham ini kemudian dikenal dengan paham Jabariyah yang dimunculkan oleh Jam bin Safwan. Paham ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakannya. 3. Perubahan yang menandingi paham Jabariyah. Setelah adanya paham Jabariyah, lalu pada akhirnya sebagian umat Islam menginginkan adanya perubahan. Mereka memunculkan konsep teologi baru yang menandingi paham Jabariyah. Motor penggeraknya adalah tokoh Qadariyah pertama pada masa pemerintahan Malik bin Marwan. Tokoh Qadariyah pertama meliputi Ma'bad al-Juhani, Ja'ad bin Dirham, dan Gailan ad-Damasqi. Yang keempat, para sahabat yang tidak mau terlibat perdebatan. Sikap para sahabat yang masih hidup di masa Bani Umayyah seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah, serta sahabat yang lainnya, tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut. Bahkan mereka menolaknya. Yang terakhir, Hasan al-Basri yang dijadikan rujukan. Hasan al-Basri dijuluki pemikir yang cerdas. Hasan al-Basri dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan orang mukmin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Syaila Aflahazen untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, hubungan antara bangsa Arab dan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens melahirkan corak pemikiran baru.
Gerakan penerjemah filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri, dan para mutakalimin mulai menulis karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab yang sistematis. Contohnya, Abu Hanifah menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi dan para ulama yang berpengaruh akan diuji akidahnya, atau dikenal dengan mihnah. Jika para ulama tidak sepaham, maka akan dijatuhi hukuman. Tindakan itu membuat hilangnya simpati umat Islam terhadap Mu'tazilah. Dalam keadaan yang seperti itu, muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubai al-Mu'tazili, mengeluarkan pemikiran garis tengah atau Watasiyah. Dan dengan bersamaan itu pula, muncul tokoh Abu Mansur al-Matudiri yang mempunyai corak pemikiran yang sama. Paham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Matudiri tersebar luas ke berbagai daerah karena corak pemikiran yang Watasiyah. Akidah sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Matudiriyah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Corak pemikiran yang Watasiyah sehingga mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli dan pendekatan filsafat, menjadikan aliran ini banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Nafa Kurnia untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang peristiwa tahkim. Yang pertama, apa itu peristiwa tahkim? Tahkim sendiri berdasarkan sudut pandang bahasa adalah masdar dari hakama, yang artinya melantik seseorang menjadi hakim untuk mengadili suatu perkara. Sedangkan menurut istilah, tahkim adalah persetujuan antara kedua belah pihak yang berselisih untuk menerima keputusan tertentu dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Peristiwa tahkim sendiri secara lebih khusus diartikan sebagai persetujuan antara pihak Sayyidina Ali dengan Muawiyah yang berselisih dalam menerima keputusan secara adil dalam perselisihan mereka. Yang kedua yaitu latar belakang peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim merupakan sebuah kejadian sejarah yang berhubungan dengan perang Siffin. Dalam kejadian ini, Abu Musa al-Asy'ari merupakan perwakilan dan juri bagi pasukan Kufah, dan Amr bin As merupakan perwakilan dari pihak pasukan Syam. Kedua perwakilan itu melakukan perundingan untuk menyelesaikan perbedaan antara kaum muslimin satu dengan lainnya. Dan kedua belah pihak sepakat untuk memberikan pendapat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Usulan perundingan diajukan dengan tipu daya Amr bin As dan Muawiyah dalam rangka menyelamatkan pasukan mereka dari pasukan Imam Ali. Dari awal sudah menentang perundingan pasukan Syam ketika melihat mereka mulai terdesak dan hampir mengalami kekalahan. Mereka menancapkan Al-Quran di ujung tombak dan meneriakkan syiar-syiar. Maka Al-Quran harus menjadi hakim bagi kedua belah pihak. Mengingat Amr bin As, perwakilan dari Syam berhasil dan mampu mengelabui Abu Musa al-Asy'ari serta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan memperkenalkan Muawiyah sebagai khalifah. Maka perundingan pun tidak memberikan hasil dan hanya bisa menyelamatkan pasukan Syam dari kekalahan. Ali bin Abi Thalib menggantikan gubernur-gubernur di Jazirah Arab. Semua gubernur berontak terhadap Ali. Maka terjadilah perang antara Ali dengan Muawiyah yang bernama Perang Siffin. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Talita Syahda untuk melanjutkan materi yang disampaikan oleh Nafa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan peristiwa tahkim lanjutan dari Nafa. Ada banyak riwayat seputar peristiwa tahkim dan hasilnya. Di antara yang banyak dilukiskan oleh para sejarawan dinyatakan bahwa ketika perundingan selesai, Abu Musa meminta kepada Amru supaya ia menyampaikan hasil keputusan itu. Tetapi Amru yang konon banyak memperlihatkan sikap rendah hati dan hormat kepada Abu Musa mengatakan kepadanya supaya dia yang maju lebih dulu menyampaikan hasil tahkim tersebut. Abu Musa pun maju dan berkata di hadapan publik, "Setelah kami mengadakan pembahasan, kami tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik guna mengatasi kemelut ini selain mengambil langkah ini demi kebaikan kita semua, yaitu kami sudah sama-sama sepakat untuk memecat Ali dan Muawiyah dan selanjutnya kita kembalikan kepada majelis syura di antara kaum muslimin sendiri." Setelah itu, Amr bin As maju dan berkata, "Abu Musa telah memecat sahabatnya itu, dan saya ikut memecat orang yang telah dipecatnya. Tetapi saya akan mengukuhkan sahabat saya Muawiyah. Dia adalah wakil Utsman bin Affan dan yang berhak menuntut itu. Dialah yang paling tepat untuk kedudukan itu." Abu Musa memprotes tindakan Amru itu dan dianggapnya sebagai penipuan. Dalam pada pihak Suriah sekarang sangat bersukaria. Mereka mengeluh-elukan Muawiyah dan langkah pertama yang dilakukan Muawiyah mengumumkan dirinya sebagai khalifah. Gambaran perundingan dalam tahkim seperti diungkap di atas memperlihatkan kelicikan Amru bin As sebagai seorang diplomat dan ahli strategi perang. Berhadapan dengan Abu Musa al-Asy'ari yang dikenal dengan orang tua yang tawadu dengan rasa takwa yang tinggi. Sejarah mencatat bahwa penyelesaian sengketa antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dengan tahkim ternyata tidak mampu menjernihkan persoalan. Tahkim yang dimaksudkan semula untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berperang sehingga diharapkan tercipta persatuan di kalangan umat Islam. Akhirnya berakhir lebih buruk lagi. Kondisi pertikaian bertambah meruncing. Bagaimanapun, peristiwa itu merugikan bagi Ali dan menguntungkan Muawiyah. Yang legal menjadi khalifah sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah kedudukannya tak lebih dari gubernur daerah yang tak mau tunduk kepada Ali sebagai khalifah. Dengan adanya arbitrase ini, kedudukannya telah naik menjadi khalifah yang tidak resmi. Tidak mengherankan, putusan ini ditolak oleh Ali bin Abi Thalib sampai beliau terbunuh pada tahun 661 Masehi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada Nafa Kurnia untuk melanjutkan penyampaian materi dari Talita Syahda. Baik, saya akan melanjutkan materi yang nomor 4, yaitu dampak dari peristiwa tahkim. Dampak dari peristiwa tahkim, Islam terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok Muawiyah. Dari kelompok Muawiyah adalah sedangkan dari pasukan Islam adalah Musa Asy'ari. Sebelumnya, Imam Ali mengajukan Ibnu Abbas, tetapi ditolak oleh orang-orang yang telah terpengaruh tipu muslihat Muawiyah. Yang kedua, kelompok Syiah. Syiah adalah salah satu mazhab dalam Islam yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait sebagai khalifah setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij adalah pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dan meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga yaitu kesimpulan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang telah kami bahas pada bab munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Kesimpulannya yaitu ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin, atau ilmu kalam
yang membahas soal-soal keimanan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, dan pemikiran manusia dan insting. Ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengokohkan dan menyelamatkan keimanan pada diri seseorang dari ketersesatan. Karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebenaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Sejarah munculnya ilmu kalam adalah ketika Rasulullah meninggal dan terbunuhnya Utsman bin Affan, di mana antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya mengkafirkan dan menganggap golongannya itu sendiri yang paling benar, terutama setelah terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin yang diakhiri dengan peristiwa tahkim. Pada masa awal perkembangan Islam, sampai dengan akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, keadaan umat Islam masih dalam satu corak pemahaman akidah. Kasus terbunuhnya Utsman bin Affan yang dikenal dengan Al-Fitnah Al-Kubro menjadi tonggak munculnya kelompok-kelompok dalam Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan menerima estafet kepemimpinan dalam suasana kekacauan politik, pertikaian antar umat Islam yang memicu peperangan tidak dapat dihindarkan. Upaya Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyatukan umat Islam yang diselesaikan dengan memerangi kelompok yang tidak tunduk kepada kekhalifahannya justru membuat friksi-friksi dalam Islam semakin mengkristal. Akhirnya terjadilah Perang Jamal dan Perang Siffin. Tahkim yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan justru berakhir mengecewakan dan memunculkan kelompok baru di luar pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yaitu Khawarij. Walaupun memicu munculnya aliran-aliran dalam Islam adalah masalah politik, namun pada akhirnya berkembang ke masalah akidah atau teologi. Dari sinilah akhirnya muncul berbagai fikroh atau aliran dalam Islam. Berikut tadi adalah kesimpulan materi dari bab munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya adalah memasuki acara yang terakhir, yakni acara penutup. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.